warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam modern. Saya sebagai pemateri pertama, Muhammad Sufyan Sauri sebagai pemateri kedua, dan Safira sebagai pemateri ketiga. Lanjut saja ke pemateri pertama. Biografi Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Muhammad Ibnu Abdul Wahab lahir di Uyah, Najd pada tahun 1703 Masehi. Ayahnya Abdul Wahab seorang hakim di Uyainah dan menyusun berbagai risalah mengenai fikih dan tafsir. Di samping mengajar fikih, tafsir, dan hadis di Masjid Uyainah. Sedangkan kakeknya Sulaiman bin Ali adalah seorang mufti dan penganut mazhab Hambali. Sejak kecil ia telah belajar Al-Quran pada ayahnya, dan sebelum usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Pengetahuan dasar diperolehnya di kampungnya sendiri dari tokoh-tokoh mazhab Hambali. Sebagai besar usianya dihabiskan untuk mengembara mencari ilmu. Mula-mula ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana ia bertemu dan bertukar pikiran dengan ulama Makkah. Selain itu, ia pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, ia pula belajar kepada Sulaiman Al-Qurdi dan Muhammad Hayat Al-Sindi, ulama yang sangat berpengaruh di Madinah. Di sini ia menerima latihan-latihan yang keras dan belajar hadis, dan ia mulai menemukan perbedaan yang menyolok antara apa yang diajarkan oleh hadis dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Setelah menyelesaikan pelajaran di Madinah, ia pergi untuk berkeliling ke berbagai dunia Islam. Mula-mula ia merantau ke Basrah selama 4 tahun dan mengajar di rumah Qadi Hussein. Selanjutnya ia pergi ke Baghdad dan menetap di sini selama 5 tahun. Ini pemikiran Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam timbul bukan sebagai reaksi terhadap suasana politik, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam di waktu itu. Dari pengalamannya berpindah dari satu kota ke kota lain di Islam, ia melihat bahwa masyarakat sudah jauh menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kemudian tauhid mereka sudah rusak. Setidaknya ada 2 hal yang sudah rusak kemudian tauhid masyarakat, yaitu pengaruh tarekat dan pemahaman animisme. Di kalangan ahli tarekat terdapat meyakinkan bahwa guru, syekh, dan wali adalah pemimpin yang akan saja membawa kehidupan lahir murid-muridnya, tetapi ia juga merupakan pemimpin kerohanian yang tinggi. Ia merupakan perantara ibadah antara murid dan Tuhan. Keyakinan seperti ini tumbuh semakin kuat dalam masyarakat. Penghormatan kepada syekh atau wali menjadi lebih berlebihan. Syekh atau wali dipandang sebagai orang yang suci yang dapat mendekati Tuhan dan dapat memperoleh rahmatnya. Oleh karena itu, masyarakat pada waktu itu berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi melalui syafaat syekh atau wali tersebut. Kuburan syekh dianggap keramat, mereka pergi naik haji dan meminta pertolongan ke kuburan tersebut. Ada yang meminta diberi anak, diberi jodoh, disembuhkan dari penyakit, dan diberikan kekayaan. Pokoknya Tuhan bagi mereka, sebagai dikutip Harun Nasution dari Ahmad Amin, memilih raja dunia yang zalim yang untuk memperoleh belas kasihannya harus didekati melalui orang-orang besar dan berkuasa yang ada di sekitarnya. Muhammad Ibnu Abdul Wahab melihat bahwa pemahaman animisme masih mempengaruhi keyakinan umat Islam. Di setiap tempat dikunjunginya, ia melihat orang Islam menyembah pohon dan benda mati. Di Ra'iyah ada sebatang pohon kurma yang mereka anggap mempunyai kemampuan luar biasa. Orang-orang datang ke pohon tersebut untuk meminta bertahan. Di lain tempat, ia melihat orang memuja batu besar. Mereka pergi ke tempat serupa untuk meminta pertolongan dalam mengatasi persoalan hidup mereka.
Keyakinan semacam inilah yang menganut Muhammad ibnu Abdul Wahab al-Wahhab yang telah merusak ketauhidan seorang untuk membuat seseorang menjadi syirik. Syirik adalah dosa besar dalam Islam dan tidak dapat diampuni Tuhan. Oleh karena itu, Muhammad ibnu Abdul Wahab memusatkan perhatiannya kepada soal tauhid. Tauhid adalah seperti yang terparat tadi dalam lafaz la ilaha illallah yang mengandung arti Allah itu yang mencipta dan kita menyembah dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Inilah yang membedakan antara Islam dan Islam. Dalam karyanya Kash al-Had mengatakan bahwa tauhid adalah pembenaran dari hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan kepada perbuatan. Jika kurang saja dari 3 unsur di atas, maka seorang tidak termasuk orang Islam. Bila seseorang memperoleh tauhid tetapi tidak mengerjakan dalam perbuatannya, maka ia termasuk orang kafir dan pembangkang, sama seperti Fir'aun dan Iblis. Tauhid menurut Muhammad ibnu Abdul Wahab ada 2 macam, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Baik, untuk materi yang kedua yaitu tokoh yang memberikan pengaruh besar terhadap agama Islam dalam pembaharuan pendidikan, yaitu adalah Muhammad Abduh. Jadi beliau itu adalah salah satu tokoh yang mana beliau itu menjadi pelopor pendidikan sebagai kemajuan umat, dan juga beliau itu mengembangkan metode pemahaman bukan hafalan. Jadi yang paling dominan, yang paling ditekankan oleh Muhammad Abduh adalah metode pemahaman yang mana menggunakan logika, pikiran, dan apa yang ada di pikirannya, bukan dengan hafalan, karena hafalan akan hilang seketika gitu ketika tidak bisa diderasnya atau dilalarnya begitu. Kemudian juga Muhammad Abduh menekankan kepada guru harus berkomponen dan inspiratif. Maksud dari berkomponen itu dengan pemikiran-pemikirannya dari seorang guru memberikan kepada muridnya itu dengan baik, entah itu nanti di bidang dalam pembelajaran ataupun dari metode atau dari misalkan kalau di kampus itu adalah SKS gitu, dan juga inspiratif. Maksud dari inspiratif di sini itu adalah ketika seorang pendidik harus menjadi guru yang bisa menginspirasi atau menginspirasi kepada muridnya, entah itu nanti dalam bakat-bakat yang ada di gurunya ataupun dengan bakat-bakat yang tersembunyi. Maka bagi setiap guru itu harus memberikan inspirasi kepada seorang muridnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kurikulum yang memadukan agama dan pengetahuan modern. Jadi kurikulum yang disusun oleh seorang guru itu harus berkolaborasi antara agama dan pengalaman atau pengetahuan modern. Seperti halnya misalkan hukum-hukum yang ada di Indonesia itu kita kolaborasikan dengan hukum atau dikolaborasikan dengan isu-isu yang sekarang. Jadi metode yang efektif itu ketika seorang guru memberikan isu yang sekarang sedang viral ataupun sedang apa gitu, terus dibahas oleh mahasiswa atau murid-muridnya. Mungkin itu saja dari pemakalah yang kedua, bagian yang kedua, Muhammad Abduh, tokoh dari pembaharuan Islam. Bisa dilanjut kepada pemateri yang ketiga, yaitu adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cukup, terima kasih. Baik, langsung saja ke materi ketiga, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi beliau lahir di Pondok Gedang, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1891 Masehi. Ia anak ketiga dari 10 bersaudara, pasangan dari Kiai Asy'ari bin Kiai Usman dari Desa Tingkir dan Halimah binti Kiai Usman dikenal sebagai pemimpin Satuan Gedang. Kiai Haji Asy'ari dari kalangan elit santri. Sejak kecil hingga berusia 14 tahun, putra dari 10 bersaudara ini mendapat pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya. Pada tahun 1892,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekah. Di sana beliau guru Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Muhammadin At-Tabisi, gurunya di bidang hadis. Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, beliau singgah di Johor, Malaysia dan mulai mengajar di tempat tersebut. Pulang ke Indonesia pada tahun 1890. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mendirikan pesantren di Tanah Irang yang nantinya menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa. Kemudian ketika telah berada di Jombang, beliau berencana membangun sebuah pesantren yang dipilihnya sebuah tempat di dusun Tanah Irang yang pada saat itu merupakan sarang kemaksiatan dan kekacauan. Pilihan itu tentu saja menuai tanda tanya besar di kalangan masyarakat, tetapi semua itu tidak dihiraukannya. Sang Kerbau Ireng pada asalnya Kerbau Ireng, kerbau Ireng. Ceritanya di daerah tersebut ada seekor kerbau yang terbenam di dalam rumput, di mana tempat itu banyak sekali lintahnya. Ketika ditarik di darat, tubuh kerbau itu sudah berubah dari asalnya putih kemerah-merahan, berubah menjadi hitam kehitaman yang dipenuhi dengan lintah. Karena semenjak itulah daerahnya dinamakan Kerbau Ireng yang akhirnya berubah menjadi Kerbau Ireng. Pada tahun 26 Rabiul Awal didirikannya pondok pesantren Kerbau Ireng bersama kawan perjuangannya seperti Kiai Abdul Ter, Kiai Soleh Kerap dan lain sebagainya. Kemudian tanggal 31 Januari bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Karya-karya beliau juga ada Al-Alim wa Al-Muta'alim, Ziyadat Ta'liqat, At-Tanbihat, Al-Wajibat Iman dan lain sebagainya. Pemikiran pendidikan pembaharuan Haji Hasyim Asy'ari atau pendidikan melakukan pengembangan inklusivistik pesantrennya, termasuk mengadakan pembaharuan sistem dan kurikulum pesantren dan menggunakan sistem halakah sebagaimana terdapat di pesantren sebelumnya. Hasyim Asy'ari juga memperkenalkan sistem belajar madrasah klasikal dan memasukkan pelajaran ilmu umum ke dalam kurikulumnya yang pada sistem itu termasuk hal yang baru. Perjuangan kemerdekaan selain dalam pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau menyuarakan pentingnya jihad dan perjuangan umat Islam dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Ia juga berkontribusi dalam mendirikan organisasi yang berjuang untuk para umat Islam dan negara. Paduan Islam dan nasionalisme Kiai Haji Hasyim Asy'ari meyakini bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan seiring. Ia mengajarkan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari negara dan umat Islam harus berjuang untuk membela mereka. Pemikiran ini memberikan dasar bagi banyak generasi muda yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, sosok seperti beliaulah yang memberikan pembaharuan dan suri teladan bagi bangsa ini, tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai seorang pejuang nasional yang lebih mementingkan kepentingan bersama atau umat yang sedang mengalami penjajahan dan penindasan. Hal ini membuktikan bahwa kerja keraslah yang menentukan ketokohan seorang beliau dalam hidupnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.